orang di mata kuliah Etika Bisnis ini diampu oleh Bapak Christian Manjaya Medova, SEMM. Saya Kurbanus Roas, Mr. 6. Saya sebagai koordinator kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizkina Jagagus, semester 4. Saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Florencia Di Desarmahan, semester 4. Saya sebagai penanya jawab. Perkenalkan, nama saya Nyoman Paul, semester 6. Saya sebagai moderator. Baik, saya menjelaskan bagian A, etika pemberian tip dan menghargai jasa seseorang. Etika pemberian tip merupakan aspek norma sosial yang rumit dan sering disalahpahami. Meskipun tampak seperti gestur penghargaan sederhana, memberikan tip dapat menjadi landasan ketidakpastian dengan ekspektasi dan kebiasaannya berbeda-beda di berbagai budaya, industri, dan situasi. Dalam panduan komprehensif ini kami akan membahas tip yang mencakup praktik standar, skenario yang rumit, dan segala hal di antaranya. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, etika pemberian tip. Etika pemberian tip di berbagai negara. Yang pertama, Inggris. Pada umumnya, memberikan tip tidaklah wajib, tapi dihargai jika pelayanan baik. Misalnya di dalam restoran, memberikan tip di Inggris tidak sebesar di Amerika Serikat, terutama karena pelayanan harus dibayar upah minimum nasional oleh restoran tempat mereka bekerja. Meskipun demikian, biasanya mereka memberikan tips sebesar 10-15% pada akhir jamuan. Italia, pada umumnya orang lokal jarang memberikan tip besar, contohnya di dalam restoran. Seperti di banyak negara Eropa, memberikan tip kepada pelayanan bukanlah hal yang lazim atau diharapkan di Italia. Akan tetapi bisa menjadi hadiah yang sangat dihargai untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang cara pemberian tip. Nah, pemberian tip adalah tindakan memberikan sejumlah uang tambahan secara sukarela kepada seseorang yang telah memberikan pelayanan atau jasa sebagai bentuk apresiasi atau bentuk terima kasih atas pelayanan yang telah kita terima. Nah, apa sih kaitannya dengan etika? Nah, etika dalam pemberian tip ini berkaitan dengan nilai-nilai kesopanan, keadilan, dan penghargaan terhadap kinerja orang lain. Meskipun sering dianggap sebagai tindakan sukarela atau aspek etis, yang penting dapat dipahami agar tidak menyinggung personal atau menyinggung pihak penerima tip. Nah, seperti apa sih pemberian tip itu? Nah, pemberian tip yang pertama yang harus kita ingat itu memberikan tip kepada orang yang tepat. Mengapa? Karena ada beberapa pekerja yang memang tidak bisa diberikan tip atau dilarang oleh perusahaan, atau walaupun niat kita baik tetapi ketika kita memberikan tip kepada orang yang salah, maka dia akan juga terancam. Nah, seperti siapa sih yang tidak bisa menerima tip? Seperti contohnya PNS atau petugas Telkom, karena sudah diatur di dalam perusahaan atau tempat mereka bekerja. Nah, kepada siapa sih uang tip tersebut akan diberikan? Nah, di sini bisa diberikan kepada pekerja yang bekerja di hotel. Kenapa? Karena ada memang beberapa klasifikasi, seperti contohnya nih, perbedaan yang bisa menerima tip dan tidak bisa menerima tip pada gaji dasar mereka, yaitu di mana penerima tip ini biasanya gaji mereka itu rentangnya rendah, sedangkan yang tidak menerima tip itu gaji mereka sudah meyakinkan. Kedua, biaya industri, yaitu tentang hospital mereka, transportasi, atau secara personal. Itu masih bagi penerima tip itu masih belum didukung. Sedangkan yang
tidak bisa kita berikan penerima tip, kita lihat dari layanan personal mereka atau layanan publik mereka. Kemudian resiko gratifikasi. Nah, pada pemberian tip ini, contohnya pekerja servis di hotel atau pembersih, kita berikan tip, itu gratifikasinya bahkan tidak ada atau rendah. Sedangkan pada PNS itu sangat dilarang keras, dan itu gratifikasi dan bisa masuk ke ranah hukum ketika ada seseorang yang mengetahui atau memvideokan hal tersebut. Kemudian masuk di aturan perusahaan. Nah, ini tip bagi penerima tip ini itu diizinkan, sedangkan yang tidak menerima tip itu tidak diizinkan atau masuk dalam kutip gratifikasi. Nah, bagian kedua tentang pemberian tip. Nah, berikanlah tip sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena jangan pernah memaksakan pemberian tip ketika tidak sesuai dengan kemampuanmu. Kenapa? Karena akan membebankan dirimu sendiri atau membebankan pikiranmu sendiri. Ketika memberikan di atas kemampuanmu, kamu merasa dirugikan, sedangkan itu tidak diminta atau seikhlas. Nah, ketika udah terlanjur, maka apa yang terjadi? Adanya kesan buruk terhadap dirimu sendiri atau rasa penyesal. Padahal dalam tanda kutip pemberian itu adalah sukarela. Maka dari itu berikanlah tips sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang kita masuk pada yang ketiga. Apa itu? Memberikan tips secara sopan. Memberikan tips secara sopan itu masuk ke dalam kategori etika. Kenapa? Memberikan tips kepada pekerja yang selayaknya dan bersikap sopan, seperti tidak melempar atau tidak memberikan dengan muka terpaksa atau judes. Dan ketika kita memberikan tips secara sopan, itu adalah bentuk apresiasi kita kepada pekerja. Dan ketika dia akan menerimanya, maka dia menerima dengan hati senang tanpa ada Saya akan menjelaskan bagian D, cara menghargai jasa seseorang. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tulus. Nah, kita dalam menghargai jasa seseorang tentunya harus mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus yang berasal dari hati kita. Nah, ucapan terima kasih ini juga harus kita ungkapkan secara spesifik dan tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu pengakuan publik. Nah, pengakuan publik ini juga bagus kita terapkan dalam menghargai jasa seseorang. Karena mengapa? Kita dapat menghargainya secara publik, di mana kita dapat memberikan pengakuan terhadap seseorang itu secara lisan. Nah, contohnya kita mengakui pada saat rapat. Jika ada rapat, kumpulan, nah disitu kita bisa mengakui atas kerja yang ia lakukan dan kita dapat mengapresiasikannya di depan umum. Yang ketiga, hadiah atau tanda apresiasi. Nah, cara menghargai jasa seseorang juga dapat kita lakukan dengan memberikan hadiah. Nah, hadiah ini juga dapat berbentuk barang maupun tidak. Nah, hadiah ini juga tidak perlu diukur dari mahal atau tidaknya hadiah yang kita berikan atas jasa seseorang. Nah, yang keempat yaitu menghargai waktu dan usaha mereka. Nah, tentunya dalam menghargai jasa seseorang tidak hanya dalam memberikan hadiah maupun ucapan terima kasih, tetapi dengan menghargai waktu dan usaha mereka itu juga termasuk dengan cara menghargai jasa seseorang, di mana kita tidak perlu mensia-siakan waktu mereka dengan permintaan yang tidak perlu. Nah, yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, dengan memberikan umpan yang balik yang konstruktif dan positif, kita perlu memberikan saran-saran yang positif, di mana kita memberikan saran agar mereka dapat lebih baik lagi. Dan saran yang diberikan tentunya harus membangun. Balik lagi, cara menghargai seseorang tidak hanya diukur dalam bentuk barang, di mana kita dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, yang keenam, membangun hubungan yang positif. Nah, cara menghargai jasa seseorang juga kita lakukan dari membangun hubungan yang positif. Nah, dari hubungan-hubungan yang positif ini tentunya kita akan semakin leluasa dan semakin berinteraksi dengan
memberikan penghargaan atas jasa seseorang. Nah, dari interaksi ini tentunya akan terbukanya komunikasi yang positif. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih. Yahoo! Jangan lupa like, Comment, subscribe, and share. Bye!